Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 9 April 2024 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Selamat Paskah, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa, pekan kedua Paskah. Kita bersama-sama akan merenungkan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita sejenak membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, Nikodemus seorang Farisi, guru agama dan pemimpin agama Yahudi. Dia seorang dengan jabatan tinggi dalam keagamaan Yahudi. Dia terusik dengan kehadiran Yesus. Tidak seperti kalangan Farisi lainnya yang merespon dengan negatif kehadiran Yesus, tetapi Nikodemus dengan rendah hati mau mencari tahu jati diri Yesus. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Yesus itu. Dan Yesus mengungkapkan jati dirinya dan dari mana dia berasal. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain pada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Memang ada ketegangan dalam diri Nikodemus antara dirinya sebagai guru yang mengetahui banyak hal, banyak ajaran, dan juga ajakan untuk menjadi murid yang terbuka dan mencari kebenaran itu. Maka jawaban Yesus mengungkapkan bahwa kita tidak dapat menjadi gembala dan guru yang baik kalau kita tidak lahir kembali dalam Roh dan membiarkan diri dipimpin oleh Allah, terbuka terhadap jalan-jalan Allah yang baru dan benar-benar terbuka bagi orang lain. Ini berarti bahwa kita diajak untuk mati terhadap diri kita, terhadap nafsu untuk menguasai, juga termasuk nafsu kita untuk memberontak dan membuktikan diri kita sebagai yang benar. Nah, Nikodemus ini guru Yahudi yang sungguh yakin akan dirinya sendiri
dan ilmu teologinya. Pelan-pelan dia mulai membuka diri dengan rendah hati dan bertanya kepada Yesus, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yesus nampaknya terkejut dengan pertanyaan ini. Bukankah semua nabi besar Israel telah menyatakan bahwa anugerah Roh Allah yang akan membantu umat manusia untuk mengubah hati mereka? Anugerah roh dan kehidupan ini sudah dinyatakan oleh para nabi dan seringkali dilambangkan dengan air. Air itu punya sifat untuk membersihkan, memurnikan, dan memberikan hidup. Misalnya Nabi Yeskiel melihat air mengalir dari bait suci yang baru, menyembuhkan dan memberikan hidup atas nama Allah. Maka Yesus menyatakan bahwa dialah yang telah datang untuk menggenapkan sabda janji Allah yang dinyatakan para nabi. Dialah yang akan memberikan kehidupan baru dalam roh kepada kita. Maka dengan baptisan dengan air dan roh, dengan dilahirkan kembali, kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan menjadi anak-anak Allah seperti Dia. Kita menjadi bagian dari umat Allah yang baru, yaitu gereja. Dan pelan-pelan kita dibebaskan dari hambatan-hambatan dan dibersihkan dari dosa-dosa kita. Maka kita dipanggil tahap demi tahap untuk meninggalkan jalan-jalan, kepastian-kepastian, dan rasa aman yang lama, agar kita dibebaskan dari kepentingan-kepentingan yang tertuju hanya pada diri sendiri saja, agar kita sungguh-sungguh dapat hidup dalam roh Yesus dan menjadi pribadi-pribadi yang tahu akan bela rasa, tahu akan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Maka bersama-sama kita dipanggil untuk mengusahakan senantiasa damai sejahtera dalam komunitas kita, yaitu gereja. Nah, dalam perjumpaan dengan Nikodemus ini, Yesus menyebut diri sebagai Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dia menyatakan bahwa kita akan hidup kalau kita memandang Dia dan percaya kepadanya ketika Ia ditinggikan pada salib. Sama seperti halnya Musa mengatakan kepada orang-orang Israel yang digigit ular, bahwa mereka akan hidup kalau mereka memandang ular dari tembaga yang ditaruh pada sebuah tiang itu. Maka kita juga menerima anugerah hidup kekal dan dilahirkan kembali dari atas, dari roh, melalui iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya guru kami. Berikanlah kami anugerah untuk percaya akan kesaksian-Mu, juga di saat Engkau berbicara tentang kenyataan surgawi yang tak terselami, dan dengan diterangi oleh ajaran-Mu, semoga kami pun dapat menerima anugerah hidup kekal mulai saat ini. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 9 April 2024. Terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.